Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca Alkitab di pagi ini, saya mohon subscribe supaya setiap apa yang saya upload diberkati bagi saudara yang menontonnya dan juga bagi kita semua. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini kita mulai dengan doa. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali pagi ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau buka mata hati, mulut, bibir, telinga kami untuk dapat mengerti, memahami firman-Mu. Agar kami dapat menjadi anak-anak terang-Mu yang berjalan di seluruh dunia ini untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Pakailah kami terus Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu bagi semua orang, agar semua orang bisa mengenal Engkau secara pribadi. Lepas pribadi, Tuhan berkuasa atas seluruh semesta ini. Berfirmanlah saat ini ya Bapa, kami sambut dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti dan memahaminya. Terpujilah Engkau Bapa, firman-Mu akan menjadi rema dan kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, biarlah urapan Roh Kudus-Mu terjadi melalui firman-Mu. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan bagi hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 12, 13, dan 14 dengan perikop pasal 12 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-15. Efraim dan Yakub bapa leluhurnya yang berbunyi demikian. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim dengan tipu oleh kaum Israel. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Elohim, dari dekat yang Maha Kudus yang setia. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Elohim. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan mohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Elohim semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Elohimmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Elohimmu senantiasa. Sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras. Berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi aku adalah Tuhan Elohimmu sejak di Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali ke kemah-kemah, seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Bila Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Untuk mendapat istri ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaran seorang nabi. Ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya setara pahit. Maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Kemudian Hosea pasal 13 ayat 1 hingga dengan pasal 14 dengan perikop pasal 14 itu terdiri dari 10 pasal, dan pasal 13 masuk pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang masuk pasal 14 ayat 1 saja.
Dan pasal 13 ayat 1 hingga dengan ayat 15 masuk sampai 14 ayat 1 dengan perikop murka Tuhan akan menimpa Efraim yang berbunyi demikian. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang, ia diangkat di Israel. Tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang persembahan kurban kepadanya. Kata mereka, baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti debu jerami yang diterbahkan badai dari tempat pengirikan atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan Elohimmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Elohim kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Sebab mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Seperti macan tutul aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapa yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu supaya diberinya engkau keadilan? Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku, dan mengambilnya dalam gemasku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Sakit beranak mendahului kelahirannya, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana. Sebab tidak pada waktunya ia bergerak. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati. Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di mana penyakit samparmu? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya. Harta yang dirampasnya, harta benda, segala barang yang indah-indah. Samaria harus mendapat hukuman, sebab ia memberontak terhadap Elohimnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Kemudian Hosea pasal 14 ayat 1, ayat 2 hingga dengan ayat yang ke-9 dengan perikop baru tentang pertobatan dan janji yang berbunyi demikian. Bertobatlah hai Israel dan kepada Tuhan Elohimmu. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Elohimmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda. Dan kami tidak akan berkata lagi, ia Elohim kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka.
Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon senobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Dan Hosea pasal terakhir, yaitu 14 ayat 10, bagian dari Hosea yang terakhir kita baca hari ini, dengan perikop penutup ayat 10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya hari ini. Kita tutup dengan doa kembali. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu akan terus menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi rema, agar kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena firman-Mu akan terus mengalir dan menjalar ke seluruh umat manusia di muka bumi, hingga pada akhirnya tiba kesudahannya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, firman-Mu akan terus mengalir di hati, jiwa, dan hidup kami selamanya, dan menguatkan kami, menjadi perisai hidup kami, menjadi rema yang hidup, karena firman-Mu hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Roh Kudus-Mu menerangi kami selalu dengan firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya hari ini, dan yang juga kita semua berada dimanapun kita diberkati dengan firman Tuhan. Kita selalu kuat di dalam Tuhan karena kita selalu menjadi pelaku-pelaku firman. Kita kuat karena firman. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Jangan lupa like, share, and God bless you all. Immanuel.